Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tak ada yang lebih berharga di mata Tuhan, kecuali hati yang hancur dan pertobatan. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudaraku yang saya kasihi, sebelum menjadi bejana yang indah dan berharga, tanah liat harus mengalami proses pembentukan yang dikerjakan oleh seorang penjunan. Tanah liat itu terlebih dahulu harus dihancurkan, dibuang kerikil-kerikilnya, lalu diolah dan harus melewati proses pembakaran. Begitu juga dengan sebidang tanah. Sebelum benih dapat disemaikan, seorang petani harus terlebih dahulu mengolah tanahnya dengan cangkul dan bajak. Kemudian mengairinya, dan barulah tanah tersebut siap untuk ditanami. Setiap anak Tuhan yang rindu dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan tidak luput dari proses pembentukan. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Yesaya 45 ayat 9 bagian B. Kita harus memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan, serta mempunyai rasa haus dan lapar akan Dia adalah modal menggerakkan hati Tuhan. Bukan hati yang dipenuhi kesombongan atau kecongkakan. Sebab Allah menentang orang yang congkak. 1 Petrus 5 ayat 5. Dan Dia akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Yesaya 25 ayat 11 bagian B. Saudaraku yang saya kasihi, Daud saat menulis Mazmur ini dalam keadaan hati remuk redam dan hancur berkeping-keping, menyesali dosanya terhadap istri Uria. Lalu ia pun datang kepada Tuhan. Daud berkata, Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mazmur 51 ayat 3. Inilah korban yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga di mata Tuhan kecuali hati yang hancur dan pertobatan. Masih banyak orang Kristen
yang datang kepada Tuhan, berdoa tanpa pernah merasakan hati yang hancur. Doa yang dinaikkan tidak lahir dari lubuk hati yang terdalam. Hidup menyimpang dari jalan Tuhan dianggap biasa, sehingga penyesalan diri pun tidak ada. Janganlah kita demikian. Mari, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau datang di hadapan-Mu saat ini dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Ini hati kami Tuhan, bentuklah kami, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berserah kepadamu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, agar kami boleh layak untuk menghampiri tahta-Mu. Roh Kudus, urapi kami selalu, agar kami dapat senantiasa hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.